ngapain sih? Terus ngapain? Mau ketemu Ustaz. Ketemu Ustaz. Mau ketemu Ustaz tapi caranya mindik-mindik tadi. Bobby, 36 tahun, mantan penodong. Sekarang abang sini. Ayo cepat. Ayo cepat. Astagfirullahaladzim. Ampun. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Dia kayak seperti didatengin orang nih Bang Fadli nih. Dia kayak lagi ada apa gitu loh. Kayak ada orang yang mukulin Bang Fadli. Ini alhamdulillah ya, buat pemirsa bekal sebelum ajal. Saya barusan tadi mengunjungi salah satu tamu kita dulu yang mendaki ke rumah hijrah, namanya Bang Jimmy. Waduh, alhamdulillah sekarang banyak banget kegiatan-kegiatan yang dia lakuin ya. Dia udah ngelakuin mencoba mencari rezeki yang halal. Saya mau coba laporan juga sama Ustadz nih. Itu ada apa tuh di depan? Santri lagi megangin orang. Bentar. Pergi. Berhenti dulu. Assalamualaikum. Bentar. Bentar dulu, apa ngapain sih? Terus ngapain? Mau ketemu Ustaz. Ketemu Ustadz tapi caranya mindik-mindik tadi. Ntar lagi. Lepasin tangan. Sebentar, kita dengerin dulu sekarang, coba. Namanya siapa, Mas? Bobby. Namanya Bobby? Bobby. Iya. Terus kesini ngapain? Ngirim mindik? Gue ngiring-ngiring, Bang. Cuma pengen lihat doang. Pengen cari Ustaz. Pengen lihat, pengen? Cari Ustaz. Cari Ustaz, mau ngapain ketemu Ustaz? Gue pengen belajar di rumah hijrah. Oh, mau belajar. Bang, sini. Bang Bobby, ya. Bang Bobby dengerin saya. Kalau ada bertamu di rumah orang, bukannya dengan cara mindik-mindik. Ini kan bisa diketok. Assalamualaikum, ucapin salam. Gue tadi juga pengen begitu, Bang, tapi keburu dipegang, Bang. Iya, makanya kalau usah mindik-mindik langsung aja ketok. Jadi santri pada nggak curiga. Iya, Bang. Gitu. Ya udah, jadi Bang Bobby mau belajar. Pengen belajar ketemu Ustaz. Udah ketemu Ustaz. Ketemu Ustaz. Ya udah. Nggak ada niat buruk kan? Nggak ada niat. Saya nggak mau suzon sama abang nih ya. Iya, Abang Bang. pengen belajar bener ya? Iya. Pengen belajar. Yaudah, kalau gitu sekarang kita anterin aja langsung ketemu sama Ustaz. Ya. Ustaz lagi di kuburan Ustaz nih. Siang-siang. Assalamualaikum. Ustaz. Waduh, Insya Allah. Apa kabar Ustaz? Sini Bob. Nah, ini kenalin Ustaz nih. Maaf. Ini ada tamu nih, Bobby Ahmad. namanya. Ini tadi, iya. Tamu gitu nih rumah hijrah. Jadi gini, ini ceritanya lucu nih. Sebenarnya saya datang ke sini mau laporan tentang tamu kita yang pernah datang ke rumah hijrah ini. Saya pengen tahu progresnya nih setelah keluar dari rumah hijrah bagaimana. Tiba-tiba pas lagi nyampe di depan gerbang rumah hijrah, ketemu Bobby lagi dipegangin anak-anak santri nih tadi nih. Saya tanya kenapa dipegangin, katanya dia tadi lagi mindik-mindik. Ini anak-anak udah pikirnya udah negatif duluan. Saya suruh lepasin, saya suruh cerita. Nah sekarang cerita langsung aja nih ya. Katanya tadi pengen ketemu Ustadz Ahmad kan. Mau ngapain, mau belajar apa nih? Ayo silakan. Saya pengen tobat, Pak Ustaz. Masya Allah. Ini satu hal yang istimewa Bang Fadli. Makanya ini Masya Allah luar biasa. Memang betul-betul ini adalah tamu Allah. Nah, Subhanallah. cuma tadi saya bilang sama Bobby, kalau namanya mau bertamu ke rumah orang itu ada adabnya, ya. Bukan berarti jadi mindik-mindik ini. Bukan orang pasti akan seling-seling menimbulkan mau. kecurigaan. Berarti cuma lihat-lihat doang, Pak Ustaz tadi. Lain kali Bobby kalau mau bertamu
ya ikutin apa yang di dalam aturan Islam. Kata Rasulullah SAW, ketika kita bertamu maka hendaklah kita mengucapkan salam. Tapi kan saya nggak tahu Pak Ustadz. Udah nggak apa-apa ya, tapi lain kali jangan diulangin ya Bang Bobi ya. Oke, sekarang Bobi coba ceritain dulu nih ya. Alasan Bobi datang ke sini tuh apa nih, Bob? Pengen tobat Pak. Pengen tobat. Pengen tobat. Emang kesalahannya Bobi ini apa nih sampai mau tobat? Selama ini saya nyopet jambret. Terus? Ya itu bukan untuk saya, untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu yang pengemis, buat makan. Buat makan mereka. Saya nggak tega. Astagfirullahaladzim, Bang Bobi. Niat Bang Bobi itu sudah bagus. Mau menolong orang-orang yang membutuhkan, orang-orang pengemis. Tetapi caranya salah. Ingat, kata Allah di dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan sekali-kali kamu campur adukan perkara yang hak dengan sesuatu yang batil. Wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Dan kamu sembunyikan sesuatu yang benar itu sedangkan kamu mengetahuinya. Sekarang Bang Bobi, saya yakin Bang Bobi tahu bahwa mengambil hak orang lain, mencopet itu perbuatan dosa, perbuatan yang diharamkan di dalam syariat Islam. Tapi niat saya baik Pak. Iya, niat boleh baik, tapi caranya salah. Sama seperti orang yang mau mensucikan najis tapi menggunakan air kencing. Yang ada bukannya suci, tetapi justru menambah. Nah, ini sebelumnya saya mau nanya nih sama Bang Bobi nih. Bang Bobi udah berkeluarga belum? Udah, Udah berkeluarga? Udah. Udah punya anak? udah. Anaknya berapa? Satu. Anaknya satu. Nah, Masya Allah. Sekarang masih tinggal sama anak sama istri? Bisa. Bisa kenapa? Diusir sama istri karena nggak suka. Nggak suka kenapa maksudnya? Nggak suka? Dengan kelakuan saya Pak. Nggak suka karena kelakuan Bobi? Iya. Nah, sekarang istrinya tinggal di mana nih? Di rumah orang tua. Di rumah orang tuanya? Udah berapa lama nggak ketemu istri sama anak? 4 bulan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Udah 4 bulan nggak ketemu anak istri? Iya. Nggak pernah ketemu sama sekali? Nggak ketemu. Sama anak juga nggak pernah ketemu sama sekali? Enggak. Terus pengen berubah nih? Pengen. Pengen ngebuktiin juga sama istri, maksudnya? Pengen. Bahwa Bobi mau berubah sama mertua. Ya udah Bang Fadli, kalau Ya. begitu saya rasa dia udah punya niat yang kuat untuk bertobat ya di jalan Allah. Biar diantar aja Bang Fadli sama santri sekalian buat ganti baju, kita belajar dulu sama sholat sekalian. Langsung aja Pak Ustadz. Saya langsung bagaimana? Kalau perlu sekarang nih saya buktiin. Buktiin apa ya? Astagfirullahaladzim. Saya Pak Ustadz, kubur saya. Mau ngapain ini Bang Saya Fadli? pengen buktiin Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bobi, nanti prosesnya kita akan melewati proses ini, namanya mengingat kematian. Tapi nanti, bukan sekarang ya. Ini subhanallah nih, dia punya tekad yang kuat ini buat berubah menjadi orang baik. Tapi ya. ada tahapan-tahapannya. Tapi ada tahapannya Bang, ya. Sekarang Bang Bobi ikut sama santri sama Bang Fadli ya, biar ganti pakaian dulu nanti, biar nanti baru kita belajar dulu sama sholat dulu ya. Iya. Ayo, santri tolong dibantu Bang. Ya, ayo. Bang Bobi, Ya. ngerti cara-cara wudhu? Enggak, kurang. Kurang Kurang ngerti? paham. Kurang paham ya, saya ajarin ya. Diangkat dulu nih. Ya, maaf nih. Ya. Soalnya ini siku termasuk daripada bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu. Mohon maaf nih sebelumnya nih, jam tangan saya copotin dulu. Ya, ntar yang ada rusak lagi. Nah ini nih, ya. Selama di rumah aja ini saya copot. Ya. Biar aja gini. Ustadz. Nah, jangan dong, nggak boleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, la'anallah al-mutasyabihina minar rijal bin nisa wal mutasyabihati minar nisa birijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Tapi kan saya laki Pak Ustadz.
sekarang ini kan perhiasan perempuan. Jadi pakaiannya perempuan yang model begini. Kalau ente pakai anting berarti ente menyerupai perempuan, dilaknat sama Allah, nggak boleh. Ya, udah buka. Nggak boleh di rumah hijrah pakai begini-beginian. Ya. Nah ini cucinya nih, biar nanti pada saat wudhu air masuk ke pori-pori kulit. Ya, mohon maaf nih, pecinya saya pegang dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, udah beres nih. Ya, Bang Fadli. Ya, udah siap nih buat belajar nih sekarang. Ini Bang apa Bobi. pelajaran ini? Shock terapinya nih yang pertama. Bang Bobi. Gini Bang Bobi. Ini Bang Bobi, saya mau kasih pelajaran shock terapi. Bang Bobi kan biasa ngambil hak orang lain. Iya. Ya. Bang Bobi nodong orang, Bang Bobi pura-pura ngamen ketika ngeliat ada orang yang punya duit, orang yang kaya, Bang Bobi todong, Bang Bobi ambil hartanya. Nah, ini di dalam Islam ini termasuk daripada perampasan yang bisa merugikan orang lain, dan apabila sesuatu yang diambil itu lebih daripada batas hisapnya, maka hukumannya potong tangan. Jangan Ustaz, Hah? takut. Takut. Tapi abang ngambil hak orang, abang nggak takut. Agak lah, minum dulu. Jadi selain nodong itu, yang dilakuin Bang Bobi ini apa aja nih kejahatannya? Jadi Bang Bobi juga suka minum minuman keras. Minum. Terus apa lagi? Obat. Obat. Jadi minum sama obat. Iya. Habis minum sama obat, baru nodong orang. Baru. Gitu. Terus kalau misalnya nodong orang dapat duitnya, kata tadi mau disedekain ke orang. Iya. Terus semuanya pas setengah doang. Enggak semuanya, setengah. Terus setengahnya lagi buat Mabok. Astagfirullah. Ya udah nggak apa-apa Bang Fadli. Iya, Nanti saya siapin lagi shock terapi buat Bang Bobi ya. Ini sekarang Bang Bobi perhatiin aja nih, ya. Orang yang mengambil daripada hak orang lain melebihi batas nisab, maka dia harus potong tangan sampai pergelangan tangan. Nah ini, Bang Bobi perhatiin sekarang. Ayo, nyalain. Perhatiin nih Bobi. mau mana Bang? Ini lihat dulu dan lihat biar jelas. Takut lah Bang, masih tanggir potong. Astagfirullahaladzim. Udah, sekarang ini coba ini diangkat. Ini, sekarang pegang, potong. Abang lihat, Bang Bobi lihat. Ampun Ustaz, begitu Ustaz. Ayo cepat. Ayo cepat. Astagfirullahaladzim. Bang, mau kemana sih? Lu ngapain naik ke atas sini? Takut Bang, takut dipotong Bang tanah Bang. Masih punya anak istri gue Bang. Nah justru itu dia masalahnya, lu kan pengen berubah, lu pengen nunjukin sama anak istri lu kan, bener kan? Tapi jangan gitu juga, tangan gue dipotong. Nah justru lu buktiin, lu mau berubah nggak? Lu berani nggak tangan lu dipotong, lu mau berubah? Lu korbanin tangan lu satu. Mana tangan, suruh turun. Tangga. Ampun Bos, Ustaz, Lu ampun. sekarang mau turun apa? Kamu mau tetap di situ lu sampai pagi? Enggak, Ya turun sekarang. jangan Bos Ustaz. Bang Fadli mungkin dia ketakutan Bang Fadli, biar kita tutup mata aja deh, ya, tutup mata. Ini ya Bob ya, lu kalau misalnya lu ngeliat lu takut, sekarang lu tutup aja matanya. Sekarang lu buktiin kalau lu mau berubah. Astagfirullahaladzim Bos Ustaz. Jangan Bos Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ampun Bos Ustaz. Bobi kenapa teriak-teriakan ampun-ampun? Tangan Bang Bobi masih ada nggak? Ada.
Hah? Ada. Kenapa teriak-teriakan? Takut Pak Ustadz. Saya cuma tempelin pakai triplek doang ya. Baru tempelin triplek aja udah ketakutan. Gimana nanti kalau dipotong beneran kan? Ampun Pak Ustadz. Itu baru hukum di dunia. Belum nanti azab di nerakanya Allah, Bang. Sampai kapan Abang masih mau begini, Bang? Masih mau ngambil hak orang lain lagi, Bang? Enggak, takut. Masih mau nodong? Takut. Ampun Pak Ustadz. Enggak lagi Pak Ustadz. Abang nggak dari dalam hati, Bang. Abang tobatnya, Bang. Padahal Abang datang ke sini, Abang bilang Abang mau belajar. Abang mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi saya perhatiin Abang nggak benar-benar dari dalam hati. Jadi Bang Fadli orang kalau yang hatinya keras kayak gini, Bang Fadli, dia mau dikasih pelajaran psikoterapi kayak gimana juga nggak bakalan bisa meluluhkan hatinya, Bang Fadli. Nggak ada cara lain selain proses muzakarah, Bang Fadli. Pak Ustadz, masih ada pelajaran yang berikutnya juga kalau psikoterapi yang berikutnya yang kedua nanti yang harus dia jalanin. Iya, itu tetap saya akan kasih psikoterapi berikutnya. Tapi ini kayaknya nih orang saya yakin nanti di muzakarah baru dia pulih. Dia baru dia bisa menyesali perbuatan dosanya, Bang Fadli. Gak ada salah kita coba dulu begitu Ustadz. Iya, kita akan coba. Tetap karena sudah siapin psikoterapi buat dia berikutnya. Ya, Ustadz. Udah Bang Fadli, biar dia istirahat aja. Jangan sampai keluar air. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sebentar saja Bang. Nah, ngobrolnya di sini kita tuh. Gimana Bang Bobi, udah istirahat udah? Udah agak tenang ya. Sebelum kita masuk ke proses terapi berikutnya, jadi gini Bang Bobi. Kemarin kan Bang Bobi bilang, ya, kalau Bang Bobi itu suka mabuk-mabukan, ya, minum alkohol, pakai obat-obat terlarang. Bang Bobi tahu bahwa itu semua diharamkan di dalam Islam. Kata Rasulullah, ma'askaro kasiru faqalu haram. Sesuatu yang dikonsumsi apabila banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram hukumnya walaupun tidak memabukkan. Dan khamr itu adalah nenek moyang dari segala macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Gara-gara orang mabuk orang bisa berzina. Gara-gara orang mabuk orang bisa menghilangkan nyawa. Gara-gara mabuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar akal sehat. Nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka mabuk-mabukan di dunia, mereka akan diberikan minum darah dan nanah yang keluar dari perempuan yang suka zina di dunia. Astagfirullah. Abang bayangin bagaimana tuh baunya, bagaimana geliknya. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang saya mau kasih pelajaran. Ya, ini perumpamaan, sedikit dari perumpamaan azab itu. Padahal azab itu nanti begitu dahsyat di nerakanya Allah kalau kita nggak mau bertobat kepada Allah. Ya, sekarang ya, saya. Ayo Bobi sini. Duduk. Aduh Pak Ustadz, mau ngapain Pak Ustadz? Ini kamu saya mau siram dengan air ini nih, udah saya siapin. Ya. Harapan bau nih kayaknya nih. Bau Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ini udah disiapin, ini buat praktek ya. Bang Bobi ini biar bisa belajar di sini, ya. Karena tadi kan saya udah terangin bahwa orang-orang yang suka minum khamar nanti di neraka bakal minum darah dan nanah yang baunya menyengat yang keluar dari perempuan yang suka zina di dunia. Ya, ini belum seberapa dengan azab neraka. Duduk, udah. Ya. Gimana Ustadz? Udah sekarang sini. Bob, Ya. udah. Aduh, bau airnya. Udah duduk aja sini, ikutin pelajaran yang ada di rumah hijrah. Ayo coba santri buat tutup mata. Ini baunya dari sini bau. Oke, udah siap belum nih Bob ini? Bob, udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bau Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bang Bobi, coba Bang Bobi cium nih. Bau dari mana? Ini air sirop Bang. Coba jilat. Air sirop. Bau dari mana? Astagfirullahaladzim. Dan masih ada proses berikutnya Bang.
Astagfirullahaladzim, Bang Fadli. Iya Pak Ustadz. Baru kita kasih pelajaran, kita mau siram dengan air yang bau. Padahal kita tuker airnya dengan air sirup, dengan es batu. Dia udah ketakutan, udah teriak-teriakan bau-bau aja dari tadi. Maaf Pak Ustadz ya, saya takutnya ngerasa ini anak masih ada pengaruh dari obat-obatan juga Pak Ustadz. Kayaknya kalau kita ngeliat dia konsentrasinya agak sedikit kurang. Iya, kayaknya kurang konsentrasi nih. Kayaknya mungkin Ya, masih dalam mudah-mudahan di pengaruh sini alkohol. kita harus benar-benar dia bisa berubah Pak Ustadz. Iya, insya Allah Bang Fadli ya. Bantu doa juga ya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, nih kita udah siap nih lagi nih ya. Bang Fadli, Udah segar nih sekarang nih. jadi gini Bang Fadli. Ya. Saya sudah siapin terapi buat Bang Bobi ya. Karena dari awal pertama Bang Bobi masuk ya di rumah hijrah ini saya perhatiin kalau diajak ngobrol kayaknya nggak nyambung. Saya khawatir masih ada pengaruh obat-obat terlarang ya. Jadi saya pengen mencoba untuk menghilangkan itu. Jadi kita terapi di sini ya. Jadi langsung aja nih. Ayo Bang Bobi tolong dibuka bajunya ya. Tapi nggak mesti harus nyebur kan Ustaz? Oh harus masuk. Cara lainnya tuh bersihin kambing apa, ayam. Enggak, sekarang ini caranya ini terapinya ya. Ayo buka bajunya. Titipin saya sih. Ayo sini. Naiknya dari sini, Bobi. Ayo. Situ. Enggak, bener Pak Ustaz. Ya udah masuk sini. Ya. Harus. Ya. Mau sembuh kan? Mau Bang. Ya udah Ayo, ikutin sebelah. aja. Ada Tengah. ke sana, madep ke kiblat ke sana. Tengah. Mundur lagi. Duduk lagi. Duduk. Tengah, duduk, tengah, duduk, duduk. Ya. Bang Bobi tinggal di sini ya. Banyakin istighfar Bang Bobi ya. Ustaz jangan tinggal dong. Yuk, istighfar. Nanti Ada Bapak. sebelum subuh saya jemput ya. Ya jangan dong, tinggal ini. Tapi apa ya Ustadz ya? Apa mungkin masih ada efek-efek dari sebelumnya? Kita nggak tahu, mungkin aja sebelum ini dia masih konsumsi kan. Obat-obat. Oh ya benar juga sih Ustadz. Jadi lebih baik kita antisipasi ya dari awal Antisipasi begini aja. Ustadz ya. Ini udah nggak kuat kedinginan nih. Iya Pak, apa emang efeknya begini Pak kalau ada orang yang masih ada kebutuhan narkoba? Ya biasanya efeknya ya seperti itu kan. Bang Fadli, dia teriak-teriak keras, kakinya Bang Fadli ya, Bang Fadli, Bang Fadli. Kakinya kram. Ya, ayo cepat. Ayo kakinya kram, angkat, pelan. Didudukin dulu. Awas. Di kakinya ada yang sakit tuh. Awas. Bobi, yang mana yang kakinya kram? Ini kerang. Diangkat kakinya, diangkat di ini. Santri, maaf, santri. Ayo, lurusin kakinya. Lurusin kakinya, Bob. Apa saya masih mau masukin lagi nih? Ini baru sebentar Bang Bobi. Enggak Pak Ustaz, udah. Bang Bobi masih mau konsumsi obat terlarang lagi? Udah enggak. Hah? Coba dikasih apa nih? Bajunya mana Mbak? Bajunya Biar masih basah kasihan Ustaz. Pakai anduk nanti, pakai anduk aja. Bang Bobi, mudah-mudahan terapi ini bermanfaat buat Bang Bobi ya. Amin. Bisa terlepas dari ketergantungan obat-obat terlarangnya. Iya Pak Ustaz. Ayo santri, boleh dibantu santri? Di sini bawa sini langsung sih. Ayo sini deh. Sini duduk sini. Duduk sini Bang, enggak apa-apa Bang. Enggak usah. Ini. Bang Bobi kenapa lari-larian? Takut Ustaz. Tahu kenapa? Kurang batang. Ini burung batang kendaraan kita terakhir nanti sebelum masuk dalam kubur. Semua juga bakalan diantarin nama keranda, burung batang. Tapi nggak mau jangan terakhir ini. Ya kalau nggak mau yang terakhir makanya bertobat, minta panjang umur sama Allah, tobatan nasuha. Gue udah baik, udah tobat. Hah? Udah baik, Udah baik bener. udah tobat. Baik lu nyatu ke rumah. Enggak, lu bayinya baik gimana coba? Gue pengen denger coba.
Cuman gua tahu Tuhan tapi nggak kayak gitu. Ya sekarang lu takutin apa kurung batang? Sekarang gua tanya sama lu, yang lu takutin apa sama kurung batang? Gua takut mati. Kalau udah jadi orang baik kenapa takut mati? Semua orang pasti mati kan. Tapi nggak kayak gini caranya. Ini kan buat mengingat kematian bahwa kita semua bakal mati. Ya lu mau belajar apa kagak sekarang? Masalah sih gua tanya. Mau. Lu mau belajar kan? Lu mau belajar juga kan mau bicara masalah kematian, karena suatu saat nanti cepat atau lambat lu pasti bakalan mati. Gue juga bakalan mati, Ustadz bakalan mati, semua orang bakalan mati. Emang kenapa? Takut kenapa dengan proses kematian ini? Ingat anak. Ingat ibu. Ibu selama ini sayang sama Bang Bobi. Apa harapan ibu sama Bang Bobi selama ini? Pengen jadi anak yang soleh. Ibu pengen Bang Bobi jadi orang bener, ya kan? Gua udah benar. Apa yang menurut Bang Bobi bener selama ini? Kalau Bang Bobi masih ngambil hak orang, masih suka nodong. Walaupun Bang Bobi bilang ke saya, uang dari hasil nodong itu dikasih ke orang-orang susah, tapi tetap caranya salah. Mudah-mudahan dari sini Bang Bobi bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Sekarang Bang Bobi minta doa sama ibu. Lihat ke kamera. Minta maaf sama ibu. Selama ini banyak salah, bikin malu orang tua. Maafin Bobi, Mak. Istri sama anak di mana, Bu? Sama mertua. Kenapa anak sama istri Bobi di rumah mertua? Digembung saya lagi, nggak jajan. Sekarang nih, waktunya dibuktiin, ya Bob ya. Dibuktiin kalau Bobi mau berubah. Ayo, bismillah. Ayo, buktiin sekarang. Bang Bobi sekarang ke Bansi. Banyakin istighfar Bang Bobi. Bang Bobi tangannya. Bang Bobi tangannya sedekap kayak orang sholat. Ayo banyakin istighfar. Ya Allah. Astagfirullah. La ilaha illallah. 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 Bang Bobi, Bang Bobi, Bang Bobi, sekarang baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baca, siapa ini namanya? Bener nama Bang Bobi di sini. Baca Bang Bobi. Bobi bin Sudarso, benar. Iya. Lahir tanggal 3 bulan 3 1982. Benar. Udah tapi gak kayak gitu, aduh. Wafat kapan Bang Bobi di sini mau wafat? Belum siap. Ya udah kalau Bang Bobi nggak mau diisi kapan wafat, ya Bang Bobi akan kita masukin ke dalam liang kubur nih. Jadi di sini ada pelajaran buat Bang Bobi. Ini namanya proses muzakarah mengingat kematian, Bang. Zikrul maut, ya. Nanti Bang Bobi di sini akan ditinggal sendirian, tidak ada yang nemenin, gelap, pengap, panas, sepi, sunyi, ya. Kalau Bang Bobi nggak banyak istighfar, mohon ampun sama Allah, ya. Saya nggak tahu dah. Ayo, Satria mau turun, langsung siap-siap standby di bawah yuk. La ilaha illallah.
Ingin Bobby di dalam nih. Ya kalau ada apa-apa, Bobby langsung ngomong aja di depan kamera itu. Ya kita nggak ada yang deket-deket sini, kita agak jauh jalannya. Makanya Bang Bobby banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Ayo, Satri, sudah. Man rabbuka Man nabiyuka Udah ya Allah. Madinuka Ampun. Astagfirullahaladzim, bantu. Dia ketakutan banget nih Bang Fadli. Iya, dia baru masuk sini udah nyerah-nyerah aja Ustaz. Udah, ampun. Astagfirullahaladzim. Dia kayak seperti didatengin orang nih Bang Fadli nih. Dia kayak lagi ada apa gitu loh. Kayak ada orang yang mukulin Bang Fadli. Allahu Akbar. Udah ya Allah. Iya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Panas. Ini orang keras banget nih Ustaz nih sebenarnya. Cuma dia datang ke sini dia pengen belajar aja luar biasa nih sebenarnya. Cuma hatinya ini masih setengah-setengah kayaknya Ustaz. Tapi saya yakin kalau dia udah melalui proses muzakarah ini, saya yakin dia pasti bakalan ya bisa banyak belajar dari sini Bang. Mudah-mudahan dia sebab hidayah nih buat Amin dia. ya Allah, amin. Ya gua panas. Udah panas ya gua. Ya Allah. Ini dia udah kebongkar semua tuh bajunya tuh Ustaz. Lihat. Astagfirullahaladzim. Ini udah kebongkar semua, dia malah justru sekarang lagi meluk nisan ya. Ustaz, ini apa masih ada pengaruh dari obat-obat yang dia pakai Ustaz? Wallahu a'lam Bang Fadli. Kalau saya perhatiin dari cara dia menyampaikan rasa takutnya dan juga dari dia ucapan-ucapan istighfarnya dia, saya yakin sih kayaknya pengaruh obat terlarang udah nggak ada kayaknya Bang Fadli. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, karena kita udah kasih dia shock terapi juga kan sebelum muzakarah ini. Ya Allah, jangan tarik ya Allah, sakit ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah dong. Allah, Pak Ustadz sakit nih, udah badan kepala gak kuat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sakit ya Allah. Astagfirullahaladzim, dia kesakitan nih Bang Fadli nih. Dia kayaknya udah nggak kuat nih Bang Fadli nih. Ayo, balik deh. Ayo. Ayo turun, Iya, Pak. diangkat, Ayo, turun, diangkat. astagfirullahaladzim. Ayo turun, diangkat, cepet. Kaki dibuka, biar duduk sini dulu. Astagfirullahaladzim. Di sini, Bob sentra sini, Bob. Oh, maaf, sini. Ayo, oke, sini deh. Ya, dibuka nih. Dibuka. Ini kafan dibuka. Biar dia bisa bergerak dulu. Biar dia minum dulu. Ayo, Bobby minum dulu. Bang Bobby, Ustaz, Bang Bobby tadi saya lihat dari monitor Bang Bobby kayaknya teriak-teriakan, panas guling-guling. Ustaz. Hah? Nggak kuat, panas. Panas kayak gimana yang Bang Bobby rasain? Saya nggak tahu nih Bang Bobby. Panas, kayak kebakar. Tadi Bang Bobby lihat sini kan tuh. Lihat tuh, Bob. Ada nggak api di sini, Bob? Nggak ada. Kita coba tutup pakai tripod. Bau. Hah? Bau apa? Bau apa, Bob? Bau amis. Suami. Tadi saya lihat Bang Bobby kayak ada didatengin orang gitu Bang Bobby. Kita kok Tahu. Hah? Nggak tahu. Kaget. Jadi Nggak pelajaran. kelihatan. Nggak kelihatan orangnya. Tapi kayak ada yang datengin. Ada. Ini luar biasa loh nih, Bob. Mudah-mudahan semua orang yang ngomong Bobby ini nggak baik nih nonton nih hari ini. Bahwa Bobby udah ngebuktiin. Bobby mau berubah. Bobby mau jadi orang baik. Bobby nggak bakal ngulangin lagi semua apa yang udah pernah dilakuin di masa lalu. Tadi pada saat kita masukin dalam yang kubur, Bobby banyak dapat pelajaran berharga. Dapat itu balas badan kita. Hah? Ampun. Jadi pelajaran buat Bobby. Iya. Bobby nggak mau ngulangin perbuatan maksiat Bobby yang pernah Bobby lakuin. Nggak mau. Nggak mau lagi mabuk-mabukan. Apa masih mau mabuk-mabukan? Iya, udah. Masih mau nodong orang? Nggak. Apa mau saya masukin lagi 2 kali Nggak di sini? mau. Udah Ustaz. Lihat Bang Bobby di dalam. Hah? Siapa yang datang ke sini?
ini orang yang paling sayang sama Bobby datang. Aduh, Bobby bangga orang gimana begini. Minta maaf sama ibu, Bang Bobby minta maaf. Mumpung belum terlambat, siapa tahu kalau nggak ada umur ibu meninggal, Bang Bobby. Atau nggak Bang Bobby yang meninggal duluan belum sempat minta maaf sama ibu. Mak, maafin Bobby, mak. Kami nunggu salah, mak. Bobby salah, mau takut, mak. Bobby gak mau mati, mak. Orang tua selalu sayang sama anaknya, Bob. Selalu mendoakan yang terbaik. Bahkan setiap saat dia sholat, dia selalu menyelipkan doa biar Bobby berubah menjadi orang yang lebih baik. Ini benar. Gak bisa jangan ngomong begini, mau malu. Malu. Ibu malu kalau Bobby masih ngulangi lagi semua kelakuannya, ya. Ibu mau Bobby benar-benar berubah gitu, Ibu ya. Kita jadi kagak disayang nih bapak, minjem orang disayang nggak disayang gara-gara dia. Astagfirullahaladzim, Bang Bobby dengerin Bang Bobby. Ibu pengen Bang Bobby berubah jadi orang yang baik. Ninggalin kemaksiatan dosa yang Bang Bobby lakuin. Gara-gara perbuatan Bang Bobby sekarang, emaknya Bang Bobby nggak disayang sama bapak ibunya. Ya sekarang Bobby bener udahan nih semuanya segala sesuatu yang ya. Jangan dilakuin lagi ya Bob ya. Tinggalin ya, Berubah Bob. ya Bob ya, janji ya. Janji di depan ibu nih, ibu masih ada. Ya Allah, ibu sayang banget sama anaknya. Dia rela dimusuhin sama keluarganya cuma gara-gara Bobby. Ya. Sekarang Bobby buktiin, mudah-mudahan hari ini ibu bisa diterima lagi sama keluarganya, disayang lagi sama keluarganya. Ya. Ya Bob Bang ya. Bobby, mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat Bobby ya. Amin. Ya, Ya Allah. Bobby sayangin ibu terus ya. Cinta sama kita sampai Rasulullah selalu ngingetin kita, kata Rasulullah, biru abaakum tabirokum abnaakum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, karena nanti pada saat kalian punya anak, maka anak-anak kalian bakal berbakti kepada Amin, kalian. ya Allah, amin, Tetapi amin. naudzubillah, jangan sampai kalian durhaka sama orang tua, karena nanti kalau kalian punya anak, dipastikan anak-anak kalian durhaka kepada orang tuanya. Maka dari sekarang yuk, yang masih punya orang tua masih hidup, minta redhonya, minta maafnya. Yang orang tuanya udah meninggal, datengin kuburnya, doakan orang tuanya, bacakan Quran buat mereka. Minta redho kepada orang tua, mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, Dan ya mudah-mudahan ini jadi asbab buat yang nonton semuanya. Jika Anda takut asap membengkak, siapkan bekal sebelum mati.